subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Karena lu sibuk memake up diri lu, memoles muka lu supaya jadi topeng sehingga lu looknya seperti orang sukses, seperti orang kaya. Padahal lu tidak punya duit. Halo bos, ada sebuah isu, ada sebuah pertanyaan begini. Bang, haruskah gua quit dari pekerjaan gue sekarang dan menjalankan passion gue ke depan? Itu sering muncul dan sering gua mengganggu pikiran gue juga itu. Bagaimana cara gua, apa menurut gue tentang isu ini? Kita suka merasa gini, sering merasa bahwa pekerjaan yang kita jalankan ini tidak memberikan kita semangat, kita tidak passion sehingga kita tidak bergairah. Kemudian apakah kita sering bingung apakah saya mesti quit padahal ini pekerjaan sudah kita jalani selama bertahun-tahun, apakah saya mesti keluar dari pekerjaan ini kemudian saya mulai start menjalankan pekerjaan apa yang menjadi passion saya. Sebenarnya kita itu bingung, kita itu bertanya-tanya karena kita sangat khawatir ketika kita menjalankan passion kita, apakah nanti berhasil, apakah nanti gue bisa maju, atau mungkin nanti gue gagal. Kita sangat khawatir, kita menjadi khawatir atas kejadian yang belum pernah, yang sesungguhnya belum pernah kita jalankan. Apa jadinya lu menjalankan hal yang tidak lu passion dan nanti 20 tahun, selama 20 tahun ke depan lu harus lebih khawatir menjalani hidup yang tidak ada artinya, karena hidup lu itu akan menjadi hidup yang meaningless. Ya, lu menjalankan suatu pekerjaan yang tidak ada gairahnya. Gue nggak ngerti ya. Banyak memang ya sering gue temui ketika dia bangun, misalnya dia mau bekerja, ini hari-hari orang nih. Pagi dia bangun dia udah pusing, ya kan? Karena dia mesti bekerja, dia mesti masuk kantor pagi-pagi, diwajibkan demi dapat gaji ya, diwajibkan untuk datang jam 8 pagi sehingga dia harus siap-siap jam 6. Dia bangun, dia mesti bekerja dengan orang yang dia tidak suka, dengan kantor yang dia tidak bukan dream jobnya lah ya. Terus habis itu pagi-pagi dia berangkat, macet lagi, stres, pusing. Terus dia masuk, dia duduk di mejanya itu selama 8 jam, 9 jam. Dia mesti menjalankan meeting kepada orang-orang yang dia tidak cocok ngobrolnya. Dia mesti berhadapan dengan KPI, Key Performance Indicator, dengan HRD yang dia tidak suka, di kantor yang dia tidak suka. Terus malam-malam dia udah pulang larut, kena macet lagi, sampai ke rumah dia pusing, stres, begini-begini aja. Hidupnya tuh biasa-biasa aja, hidupnya tuh gak ada artinya. Hidupnya tuh sangat rutin kayak robot. Gue merasa kasihan sama orang yang menjalani hidup seperti ini. Apa jadinya dia 20 tahun yang akan datang? Dia tidak pernah even try, do not even try apa yang menjadi passion dia, dan dia menjalankan hidup yang 20 tahun kemudian dia akan duduk tuh, dia akan pusing, duit juga nggak seberapa banyak, kan nggak mungkin lo sukses menjalankan sesuatu yang lo tidak bergairah toh. Kalau lo tidak bergairah mana bisa lo sukses, orang lo cuma tahu sedikit-sedikit aja kok, lo cuma jalanin rutinitas, oke gue masuk jam 9, pulang jam 5, kalau ada lembur gue dapat duit lembur, kan tiap hari kayak begitu tuh. Lo tidak pernah menggali lebih dalam apa pekerjaan lo, bisnis lo, lo tidak pernah tergerak hati lo untuk belajar mendalami bisnisnya, mendalami profesi, bagaimana supaya gue naik pangkat dan lain sebagainya. Lo tidak ada energi dalam diri lo. Menurut gua sudah pasti lo nanti 20 tahun yang akan datang, lo akan sadar, lo akan merasa bahwa hidup lo memang tidak ada gunanya, hidup lo tidak ada artinya, dan tidak ada sedikit pun hal yang bisa lo banggakan dalam hidup lo. So apakah itu yang mau lo rasakan? Apakah itu yang mau lu capai di kemudian hari? Gue jamin, gue yakin ketika lu jalankan sebuah pekerjaan tetapi lu tidak bergairah, lu tidak memiliki semangat setiap pagi, maka satu hal yang pasti, lu akan menjalani hidup yang tidak berarti. Gue mau coba bagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang belum punya tanggung jawab, yang single, yang bujang. Mungkin kisaran umur 25 sampai 35 di mana dia belum punya istri, belum ada tanggungan, belum ada billing tanggungan, belum ada tagihan-tagihan tiap bulan. Lalu yang kedua adalah orang yang sudah menikah. Sekarang begini, untuk orang, buat lo yang belum laku-laku, belum nikah, belum kawin, belum punya istri,
belum punya anak. Artinya lu hanya bujang sendiri. Terus lu ngapain terlalu takut? Apa yang lu takutin, men? Apa yang lu takutin, bos? Lu gak punya duit, ya lu tinggal pulang aja. Lu pulang, minta sama nyokap lu di rumah lu makan, lu bisa dapat makan. Apa yang lu takutin? Oh, ada lagi yang mungkin ditakutin zaman now. Adalah ketika lu terlalu memikirkan apa kata dunia. Karena lu sibuk memake up diri lu, memoles muka lu supaya jadi topeng, sehingga lu looknya seperti orang sukses, seperti orang kaya. Padahal lu tidak punya duit. Padahal duit cuma di kantong cuma 100.000. Tapi gaya lu, lifestyle lu yang membuat diri lu menjadi seolah-olah ada billing. Lu mesti punya motor, atau lu mesti punya mobil keren. Lu harus mulai start punya mobil. Kalau lu nggak punya mobil, lu nggak keren. Kalau lu nggak ngopi-ngopi di tempat yang keren, lu nggak keren. Mesti kayak begitu. Kalau lu nggak pegang handphone yang bagus, lu nggak keren. Sehingga hal itu membuat lu terjebak, dan lu mau tidak mau, lu seolah-olah tidak punya pilihan untuk taking risk, menjalankan apa passion lu. Jadi lu buat sendiri tagihan lu atas ke lifestyle lu buat sendiri. Karena gue nggak ngelihat ada alasan apa. Lu nggak punya tagihan, men. Ya kan? Lu nggak punya anak, lu nggak punya istri. Terus lu ngapain lagi? Lu kenapa tetap di situ? Ya, percayalah. Suatu saat nanti, 30 tahun nanti, lu kalau tidak bisa menemukan passion lo di job lo, di pekerjaan lo tidak akan bisa menjadi apa-apa, bos. Ada orang di sana yang belajar, yang bertumbuh di bidang lo, dan dia selalu belajar 5 jam satu hari. Ada orang di sana yang sangat passion di situ. Bagaimana lo ngalahkan dia? Tidak mungkin. Dan gak usah lah ngomong sama gua soal lu nggak punya uang, lu butuh uang. Lu butuh uang untuk apa? Ya, untuk gaya-gaya, untuk nyicil mobil. Lu nggak butuh mobil kan sekarang kan? Ya kalau lu nggak bisa punya mobil, ngapain lu beli mobil? Ya lu naik motor aja dulu. Ya lu kalau nggak punya waktu untuk nonton, untuk bergaya ke tempat kopi atau apalah, ya lu bisa. Itu kan tagihan yang lu buat. Ingat, lu tidak punya tanggungan. Dan lu saatnya sekarang adalah exploring. Ada banyak di luar sana hal-hal baru yang bisa lu explore. Ya, kalau lu terus jalankan ini, terus jalankan job lu, dan lu tidak passion, lu tidak bisa menemukan passion, apakah tidak lebih baik lu quit dan lu jalankan sesuatu yang lu passion? Masih banyak yang bisa lu kejar. Lu masih muda dan jangan sia-siakan hidup lu. Kerjakan apa yang lu passion. Yang kedua adalah kelompok orang yang dia berumur masih muda juga, tetapi dia sudah punya tanggungan. Gue selalu mengatakan tanggungan ini adalah berarti dia punya istri, anak. Dia sudah ada billing, anaknya butuh susu, anaknya butuh makanan dan lain sebagainya. Istrinya juga butuh ini dan butuh itu. Banyak dia tanggungannya. Lalu bagaimana, bang? Apakah gue quit? Gue mau ngomong begini satu hal. Lu udah pilih istri lu udah tentukan hidup lu untuk nikah sama istri lu, dan lu sudah punya anak. Gak usah cengeng. Ya, kalau lu tidak merasa passion situ, ya lu harus quit. Oh berarti gue mati dong bang? Iya, lu mati. Jadi lu nggak ada harapan dong. Ya, memang lu harus, lu gimana ya? Gue pengen ngomong ketika lu seperti lu di kolam, lu mau, atau di laut, lu mau nyemplung nih. Ya, buat lu yang sudah punya billing, lu mau nyemplung ke situ. Satu hal yang pasti, kalau lu mau nyemplung ke kolam, satu hal yang pasti, lu ada resiko tenggelam, bos. Lu harus sadari itu, lu harus ada resiko tenggelam. Makanya lu udah nyemplung. Ya, lu udah nyemplung, ya lu udah nikah, udah kawin. Ya lu ada resiko tenggelam. Pertanyaannya, reaksi lu apa? Lu mau biarkan diri lu tenggelam, atau yang ketiga, lu belajar bagaimana supaya berenang. Lu belajar bagaimana supaya berenang. Ya, kalau lu biarkan diri lu tenggelam, ya mati lu. Udah, nggak ada harapan hidup lu. Mendingan lu nggak usah mikir lama lagi, emang hidup lu udah nggak ada harapan. Kalau lu biarkan, berarti lu memilih untuk biarkan diri lu tenggelam. Tetapi ini sudah pilihan lu, nggak ada yang maksa lu di dunia ini untuk nikah dan punya anak. Hidup lu memang ada tanggungannya. Sekarang gue mau tanya, apa sih yang nggak bisa lu pelajarin? Lu tanya istri lu, kalau memang karir lu dan pekerjaan lu ini membuat hati lu tidak senang dan tidak bahagia, katakan sama istri lu, katakan begini, apa lu bilang istri lu ya? Mami, sayang, lu katakan, saya harus quit dari pekerjaan ini dan saya jalankan karir ini. Minta dukungannya dari dia. Ada pasangan yang mau dukung. Dan lu katakan, gue rasanya memang harus melakukan ini.
Karena kalau tidak, gue akan menjalani hidup yang tidak happy. Gue akan menjalani hidup yang menurut gue tidak bahagia. Dan gue yakin gue gak akan maju kalau gue tidak jalan ini. Tapi itu dengan komitmen. Tunjukkan rasa komitmen lo atas pilihan lo ini. Dan minta dukungan dari dia. So, harus lo gambarkan hasilnya. Ketika ini tidak bagus, ketika ini tidak berhasil, maka gue mungkin harus jual mobil. Gue mungkin harus jual rumah. Tapi dukung gue. Dan janjikan ke dia bahwa gue akan jalani ini sekuat tenaga gue. I will give my everything on this passion. Because gue passion banget sama ini. Gue akan berikan semuanya. Dan lo harus janjikan itu sama dia. Sehingga dia bisa percaya dan mendukung lo. Untuk yang sudah menikah dan sudah punya tanggungan anak istri, jadi lo punya billing tiap bulan, ya pilihan lo satu tadi itu, lo yakinkan istri lo bahwa lo komit untuk keluar karena ini sudah naluri lo, sudah hati lo tidak pernah merasa bahagia dan happy, dan lo yakin tidak mampu di pekerjaan ini karena lo tidak suka, bukan lo goblok ya, lo tidak suka, tapi lo yakin kata hati lo ini ketika lo jalankan hal ini, maka lo akan lakukan everything, lo akan lakukan semuanya. Minta dukungan sama istri dan anak lo. Dan untuk tahap awal pasti ada tahap awal, ya lu mulai start dari rendah dulu. Turunkan gaya hidup lo sedikit, kemudian lu berjuang dulu awalnya. Atau yang kedua bos, lu temukan passion, lu temukan gairah baru di karir lu sekarang. So let's say lu bekerja di sana memang lu tidak bergairah, lu temukan gairah baru di situ. Jangan goblok. Jangan bawa anak orang, istri yang sudah dukung lo tenggelam bareng. Lu tenggelam aja sendiri, ya kan? Jangan lu bawa dia. Lu ngomong di pojok sendirian renungkan, lu ngomong sama diri lu sendiri. Lu mampu kok. Lu sudah lakukan banyak hal, lu pantas dapatkan itu. Persoalannya hanya mau nggak lu untuk bertumbuh. Carilah di track yang sama. Let's say lu accountant, di kantor sekarang lu lihat tidak ada masa depan, ya lu carilah kantor lain di track yang sama accountant. Kemudian lu tambah, lu belajar, lu dari internet, lu ikut seminar atau lu ngambil kuliah lagi atau apapun itu. Tapi lu temukan gairah baru di situ. Ingat, lu punya istri anak dan itu pilihan lu yang udah lu ajak nyebur ke kolam. Jangan lu tenggelamin anak orang, jangan lu tenggelamin anak lu sendiri. Lu temukan passion di pekerjaan lu dan barulah menjadi orang baru, mendapatkan gairah baru, dan makin hari lu makin sayang, makin cinta sama pekerjaan lu, sehingga lu pasti bisa maju. Temukan peluang baru di situ. Itu buat orang yang teman-teman, lu semua yang sudah menikah. Jadi banyak jalan keluar yang bisa kita lakukan, dan gue yakin kalau lu temukan passion di situ, lu sudah bekerja itu let's say 5 tahun, 4 tahun, berarti lu sudah diterima. Pada awalnya perusahaan itu ngeliat lu mampu kok. Cuma lu nya aja tiba-tiba ngerasa males mungkin, atau lu ngerasa bego, atau lu ngerasa tidak bersemangat, apapun itu alasannya, rubah itu. Tenggelamkan itu, buang jauh-jauh, dan lu temukan passion baru di situ. So buat lu semua, apakah gua mesti quit job gue? Pertanyaan besarnya itu. Yang gue mau katakan adalah kita, buat semuanya, kita harus lebih concern, kita harus lebih khawatir sama, kita harus lebih memikirkan happiness kita dalam hati kita. Ketika ini pekerjaan yang memang tidak kita sukai dan kita merasa harus di passion kita dan kita komit bahwa ini akan kita lakukan, lakukanlah. Jangan takut. Buat lo yang belum pernah menikah, lo yang belum punya anak dan punya tagihan, lo masih banyak, dunia ini terlalu luas untuk lo explore. Jangan pernah berkutat atau bekerja di bukan hal yang passion lo. Atau temukan passion di pekerjaan lo sekarang. Kita suka terlalu memikirkan apa opini orang. Ketika kita quit dari job, maka orang langsung akan rame-rame mengomentari kita. Ya, opini orang tua, ataupun opini teman kita, ataupun siapapun, opini dunia. Oh, ini orang bego banget ya, keluar gini, apakah dia yakin bisa sukses? Bodoh amat. Gue lebih mau ajak kita harus songong. Kita harus tegap berdiri. Gua mampu untuk kerjakan ini. Inilah passion gue. Inilah hidup gue, inilah cara gue, dan inilah mimpi gue.
Lakukan itu dengan penuh keyakinan dan buktikan ke semua orang bahwa lu jago. Thank you.